Cuplikan hasil pertandingan Real Madrid versus Union Berlin. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, oh, oh. Pep Guardiola memuji Carlo Ancelotti sebagai Raja Liga Champions. Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti akan dikenang sebagai dua manajer paling terhormat dalam sejarah sepak bola modern. Pasangan ini telah membawa tim-tim papan atas Eropa mencapai puncaknya, memperkuat status mereka sebagai ikon manajemen sepak bola. Meski pernah bertemu sebagai rival dalam beberapa kesempatan selama karir cemerlang mereka, kedua pelatih sangat menghormati pencapaian satu sama lain. Baru-baru ini pelatih kepala Manchester City dalam sebuah wawancara dengan TNT Sport membahas rekor luar biasa Ancelotti di Liga Champions UEFA dan memikirkan apakah ia dapat memperkecil jarak tersebut. Saya tidak bisa mengalahkannya karena saya memenangkan 1 gelar sebagai pesepak bola, tetapi dia telah memenangkan 3 atau 4 gelar lagi, kata Guardiola. Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan Ancelotti dalam hal trofi Liga Champions. Saya lebih muda, jadi saya punya lebih banyak waktu, tetapi sejujurnya itu bukan target. Ancelotti berdiri sebagai manajer paling sukses dalam sejarah Liga Champions dengan 4 gelar atas namanya. Di antara kemenangan tersebut, 2 diraih bersama AC Milan, sedangkan 2 lainnya diraih semasa menjabat di Real Madrid. Real Madrid memulai kampanye UCL mereka untuk musim yang sedang berlangsung hari ini dengan pertandingan kandang melawan Union Berlin. Tim pria berbaju putih adalah favorit abadi untuk mengangkat trofi di akhir tahun, mengingat sejarah panjang dan kejayaan mereka dalam kompetisi tersebut. Pesaing terdekat mereka sekali lagi adalah juara bertahan Inggris dan Eropa. Liverpool mengidentifikasi bintang senilai 100 juta euro sebagai pengganti Salah yang ideal. Liverpool dilaporkan tertarik pada penyerang Real Madrid Rodrigo karena ia dipandang sebagai pengganti yang ideal untuk target Al-Ittihad Mohamed Salah. Raksasa Liga Premier fokus merombak lini tengah mereka selama jendela transfer musim panas dan sekitar 150 juta pound sterling dihabiskan untuk mengontrak Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai, Wataru Endo, dan Ryan Gravenberch. Mereka juga dikaitkan dengan beberapa penyerang di tengah laporan yang mengaitkan Salah dengan kepindahan ke Liga Pro Saudi. Al-Ittihad mengajukan tawaran 150 juta pound sterling untuk pemain internasional Mesir sebelum jendela transfer musim panas ditutup, tetapi tawaran ini dengan cepat ditolak oleh Liverpool.
Tim Timur Tengah itu tidak mengajukan tawaran yang lebih baik untuk Salah, tetapi mereka diperkirakan akan kembali merekrut bintang Liverpool itu pada Januari atau musim panas mendatang. Liverpool harus berinvestasi besar-besaran ketika mereka mencoba menggantikan Salah dan Rodrigo dari Real Madrid kini telah muncul sebagai target potensial. Real Madrid mengeluarkan sekitar 45 juta euro untuk mengontrak Rodrigo dari Santos pada tahun 2018. Dia tampil mengesankan untuk raksasa Spanyol musim lalu dengan mencetak 19 gol dan 11 assist di dalam 57 pertandingan di semua kompetisi. Pemain berusia 22 tahun itu telah menjadi starter dalam 5 pertandingan pertama Real Madrid di La Liga musim ini, tetapi media Spanyol Visajes melaporkan bahwa mereka bersedia mendengarkan tawaran untuknya, mengingat kemungkinan kedatangan Kylian Mbappe tahun depan. Eduardo Camavinga akui tak senang dimainkan sebagai bek kiri. Gelandang serba bisa Real Madrid Eduardo Camavinga mengakui bahwa dirinya tidak menyukai bermain sebagai bek kiri, namun itu harus dilakukan demi kebaikan tim. Sang gelandang asal Prancis berusia 20 tahun telah mendapatkan menit bermain yang lebih banyak pada musim lalu akibat cedera yang dialami oleh bek kiri utama Los Blancos, Ferland Mendy. Eduardo Camavinga sering dimainkan sebagai bek kiri pada musim lalu. Namun, karena Real Madrid menggait Fran Garcia pada musim panas lalu, maka dia kembali sebagai gelandang. Ketika ditanyakan apakah dia akan bermain lagi sebagai bek kiri pada suatu waktu di masa depan, Camavinga menyatakan dengan terang-terangan bahwa dirinya tidak menyukainya. Namun terkadang dia harus melakukannya demi membantu tim. Saya tahu seseorang pasti akan menanyakan kepada saya tentang hal ini. Saya adalah seorang pemain tim, orang-orang tahu bahwa saya tidak suka bermain di posisi itu, namun terkadang Anda harus melakukannya demi kebaikan tim. Saya melakukannya pada musim lalu. Beruntungnya saya telah bermain lebih sering di lini tengah, perlahan-lahan saya mendapatkan pengalaman dan saya tidak suka bermain sebagai bek kiri, namun terkadang itu harus dilakukan, kata Camavinga dilansir dari Football Espanya. Camavinga pertama kali bermain di posisi tersebut ketika membela timnas Prancis di Piala Dunia 2022 dan mungkin masih dibutuhkan sesekali di posisi tersebut. Real Madrid telah mengajukan tawaran 60 juta pound sterling untuk mesin gol produktif di musim panas. Menyusul kepergian Karim Benzema pada bursa transfer musim panas, banyak perbincangan tentang Real Madrid dan apakah mereka akan mendatangkan pengganti yang memadai atau tidak. Bursa transfer berakhir tanpa The Merengues merekrut penyerang lain selain Joselu yang datang dengan status pinjaman dari RCD Espanyol. Namun berbagai upaya dilakukan untuk mendatangkan penyerang tengah elit ke Santiago Bernabeu, menyusul kepindahan mengejutkan Benzema ke Arab Saudi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kylian Mbappe selalu menjadi incaran utama Real Madrid, namun di saat yang sama Merengues juga secara serius mempertimbangkan Harry Kane yang saat itu masih berada di Tottenham sebagai opsi serius. Dan kini terungkap bahwa raksasa ibu kota Spanyol memang mengajukan tawaran untuk kapten Inggris tersebut. Faktanya, The Athletic melaporkan bahwa Real Madrid telah mengajukan tawaran 60 juta pound sterling untuk Kane sebelum dia akhirnya menandatangani kontrak dengan Bayern Munich selama musim panas. Tawaran itu kemungkinan besar tidak akan diterima oleh ketua Tottenham Daniel Levy yang menghargai striker tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dan akhirnya setelah negosiasi berkepanjangan dengan Bayern Munich, Levy mengabulkan kepergian Kane dengan biaya senilai lebih dari 100 juta euro. Telah dilaporkan bahwa manajer Carlo Ancelotti telah meminta klub untuk mengontrak Kane untuk menggantikan Benzema di musim panas. Namun administrasi klub yang dipimpin oleh Presiden Florentino Perez memutuskan untuk tidak mengambil langkah tersebut karena kekhawatiran atas usia dan harga Kane. Sitting